apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya, Aurika Kustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pipa gas milik salah satu hotel di Kota Makassar mengalami kebocoran hingga keluar ke jalan raya. Seorang pengemudi minibus ditemukan tewas di dalam mobilnya di Kabupaten Goa. 4 orang terduga pelaku penyalahgunaan kredit usaha rakyat KUR Bank BRI ditahan Kejaksaan Negeri Kota Parepare. Kita ke informasi pertama, pipa gas milik salah satu hotel di Jalan Boulevard Kota Makassar mengalami kebocoran hingga keluar ke jalan raya. Para penghuni hotel sempat dievakuasi keluar bangunan untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran. Kepulan gas menyerupai awan ini tiba-tiba muncul dari salah satu bagian bangunan hotel dan menyebar ke jalanan. Gas berbau menyengat ini diduga berasal dari pipa gas yang mengalami kebocoran di Hotel Swiss Bell Inn di Jalan Boulevard Kota Makassar Selasa malam. Pihak manajemen hotel bersama polisi yang mengetahui adanya kebocoran pada pipa gas tersebut langsung melakukan evakuasi terhadap sejumlah penghuni hotel. Lampu hotel pun sempat dipadamkan untuk mencegah terjadinya ledakan dan kebakaran. Dilarang merokok di sekitar area pembatas yang ada kendaraan dinas pemadam kebakaran ini. Tidak menerima teropong. Petugas yang tiba di lokasi langsung mengamankan sekitar lokasi hotel. Petugas mengimbau warga untuk meninggalkan lokasi serta tidak menyalakan korek dan menerima panggilan telepon mengingat gas yang mengalami kebocoran sudah keluar sampai ke jalan raya. Dilengkapi dengan masker oksigen, petugas masuk ke tempat penyimpanan gas untuk mengurai gas dan mendeteksi kemungkinan adanya ledakan. Tabung gas dengan kapasitas 8 ton yang mengalami kebocoran tersimpan di luar hotel yang tersambung pada dapur dan ruang laundry. Ketika terjadi kebocoran, kita memang langsung memutuskan koneksi pipa antara tabung gas dengan saluran gas ke hotel, begitu. Dan secara SOP kita sudah mematikan semua saklar listrik dan sumber-sumber api yang ada di area hotel. Total tamu kita tidak tahu pasti seberapa banyak, akan tetapi total kamar yang menginap malam ini sekitar 97 kamar. Gas bocor ini yang berkapasitas tabung gas 8 kubik. Cuma dari keterangan pihak GM dan mekanik dari maintenance dari pihak hotel bahwa selama ini dalam pengisian gas tabung tersebut selalu 5 kubik setiap pengisian. Nah, tabung tersebut koneknya ke tempat dapur dan tempat laundrynya dari Swiss-Bell. Dengan adanya peristiwa pipa gas bocor ini, pihak manajemen hotel tidak melakukan aktivitas pelayanan selama 1 hari ke depan. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Seorang pengemudi minibus ditemukan tewas tertelungkup di dalam mobilnya di Kabupaten Goa. Keluarga korban yang tiba di lokasi langsung histeris. Sang istri langsung menangis histeris saat mengetahui suaminya sudah terbujur kaku di dalam mobil. Pria bernama Hamzah Daengopo, 46 tahun ini ditemukan tewas di dalam mobil minibus yang dikendarainya di Jalan Poros Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Selasa malam lalu. Aparat Polsek Bajeng yang tiba di lokasi langsung membawa jasad korban ke ruang jenazah Rumah Sakit Thalia Irham untuk diidentifikasi. Diduga korban telah meninggal 3 jam sebelum ditemukan. Tewasnya pria Parubaya ini pertama kali diketahui warga yang melintas dan melihat korban tidak bergerak di atas mobilnya dalam kondisi kaca setengah terbuka. Setelah diperiksa, ternyata tubuh korban sudah kaku dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Pas saya lewat, Pak, saya lihat orang telungkup di mobilnya. Saya pulang. Pas pulang, balik lagi ke bengkelnya teman. Saya tanya teman, bahwasanya apabila ada orangnya di atas sudah mati tuh. Kalau telungkup diperiksa ya, ada orangnya di atas. Jadi selisih 2 jam saya pulang dari rumah ke sini lagi, diperiksa oleh teman ini. Akhirnya ada orang.
Sendiri. Ya, sendiri. Mobil ditemukan dalam keadaan terparkir, korban sudah tertelungkup, menghadap ke kiri, memegang dia punya dada. Jadi menurut keterangan dari pihak keluarga korban bahwa almarhum ini mempunyai riwayat penyakit jantung karena pernah dirawat di rumah sakit sebelumnya. Aparat Polsek Bajeng yang mengevakuasi jasad korban dan melakukan identifikasi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan. Diduga korban tewas akibat penyakit jantung. Jasad korban pun telah diserahkan kepada keluarga. Andi Muhammad Sardim melaporkan dari Kabupaten Goa. Dua pemuda ditangkap saat membawa sabu-sabu seberat 523 gram yang dikemas di dalam 10 bungkusan plastik di Kabupaten Pindrang. Polisi mencegat sebuah mobil pick-up yang melintas di Jalan Poros Pindrang, Kabupaten Sidrap. Polisi yang melakukan patroli curiga dengan gerak-gerik kedua pemuda yang sempat mengambil dus di sebuah semak-semak. Betul saja, saat diperiksa, kedua pemuda ini kedapatan membawa bungkusan yang diduga sabu-sabu. Polisi masih mendalami kepemilikan dan asal-usul barang haram yang rencananya akan diedarkan di wilayah Kabupaten Pindrang. Dari tangan pelaku, polisi menyita 10 bungkus kristal bening, 1 unit mobil pick-up, dan telepon genggam pemilik pelaku. Kedua pelaku terancam maksimal hukuman mati. BB-nya ada 10 bungkus atau biasa disebut dengan bal dengan berat bruto 523 gram. Ini siap edar di Pindrang atau di Pindrang. Jadi melakukan penyelidikan lebih lanjut. Untuk namanya kami sudah kantongi, akan dilaksanakan interogasi lebih lanjut dan pendalaman lebih lanjut. Sementara di Makassar, 3 orang pengedar sabu-sabu yang ditangkap di lokasi berbeda telah ditetapkan sebagai tersangka. Barang bukti sabu-sabu seberat 1 kg yang didapat dari tangan pelaku disita dan diuji keasliannya. Usai dinyatakan positif mengandung metamfetamin, narkoba ini kemudian dimusnahkan oleh Satuan Narkoba Polrestabes Makassar. Pemusnahan dilakukan dengan cara di blender dan dicampur menggunakan cairan pembersih. Kegiatan pemusnahan narkoba ini dinilai lebih telah menyelamatkan 6.000 jiwa dari penyalahgunaan narkoba. Kegiatan pemusnahan pada pagi hari ini dengan asumsi 1 gram itu dipakai 5 sampai dengan 6 orang, itu berarti kita sudah menyelamatkan antara 5.900 sampai dengan 6.000 jiwa manusia yang terselamatkan dari pengungkapan narkotika ini. total rupiah barang bukti yang disana ini? Kurang lebih 1,5 miliar. Informasi lainnya, kasus pembunuhan yang dilakukan seorang cucu terhadap kakeknya di Kabupaten Pangkep ternyata dipicu rasa kekecewaan. Pelaku kecewa dan emosi karena tidak ada yang membantunya saat ketiga anak pelaku sakit. Menggunakan baju tahanan serta tangan diborgol, kini status tersangka sudah disandang oleh Taufik. Pria berusia 25 tahun ini merupakan pelaku pembunuhan yang menewaskan kakeknya sendiri. Dari hasil gelar perkara di Mako Polres Pangkep, polisi menyimpulkan jika pembacokan yang dilakukan tersangka adalah aksi spontanitas yang tersulut emosi. Pelaku kecewa terhadap keluarganya yang tidak membantunya saat anaknya sakit. Tanpa aba-aba, pelaku melayangkan parang miliknya terhadap warga yang tengah berkumpul. Naas, korban yang berusaha lari justru terjatuh hingga menjadi sasaran pelampiasan amarah pelaku. Ini pelaku awalnya emosi dan kemudian mengejar orang-orang yang ada di rumahnya pada saat itu, termasuk bapaknya, pamannya, dan juga korban. Apa yang membuat dia sampai melakukan ini, Pak? Mungkin karena pelaku ini sebelumnya merasa dikucilkan karena pada saat anaknya sakit itu tidak ada yang membantu ataupun tidak ada yang mau mengurus anaknya, sehingga dia harus berjuang sendiri untuk mengurus anaknya. Dan perencanaan? Enggak ada, kalau bukan perencanaan masih jauh, sementara masih kita pakai pasal 338. Peristiwa berdarah ini terjadi pada 4 September lalu. Warga dihebohkan dengan amukan pelaku yang membawa senjata tajam dan menyerang secara membabi buta. Korban tewas bernama Muksin, 50 tahun, merupakan kakeknya sendiri. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Andi Muhammad Sardim melaporkan dari Kabupaten Pangkep.